Shalom, kita akan melanjutkan khususnya terkait dengan apologetika kita berdasarkan tafsiran atau interpretasi para polemikus yang mengambil dari Mazmur pasal 69 ayat 22. Tadi saya sudah berbicara tentang dua hal berhubungan dengan Yesus diberikan anggur. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini anggur campur asam. Saya perlihatkan dulu bagian yang pertama dan bagian yang kedua supaya kita ingat. Bagian yang pertama apa? Bagian yang kedua apa saja berhubungan dengan Yesus di atas kayu salib? Bagian yang pertama itu di dalam perjanjian lama, kemudian penggenapannya kita lihat. Ada 5 hal di situ. Lima fakta ya, berbeda pemberian anggur pada Yesus. Yang pertama itu berdasarkan Matius 27 ayat 34. Jadi Yesus hanya mengecap, tidak meminum. Ya. Itu anggur bercampur empedu. Bagian yang kedua itu anggur bercampur mur. Bagian yang ketiga anggur campur asam. Nah, ini yang kita akan lihat. Para polemikus tidak belajar Alkitab seteliti yang seharusnya kita lakukan. Ini peristiwa-peristiwa yang berbeda terjadi berdekatan. Ya, bagian yang ketiga ini diambil dari Lukas 23 ayat 36, itu anggur campur mur. Campur asam. Tadi bagian yang kedua campur mur, anggur campur mur, ini anggur campur asam. Kapan terjadinya? Sebelum jam 12 siang. Mengapa? Karena konkretnya kita bisa lihat di dalam peristiwa ini pada ayat yang ke-44. Ya. Namun yang harus kita perhatikan dengan seksama bahwa mereka mengunjukkan. Artinya hanya menawarkan. Mengunjukkan itu artinya hanya menawarkan. Sehingga mereka tidak memaksakan Yesus untuk meminumnya. Lagi-lagi ditawarkan. Kok bisa polemikus katakan bahwa mereka memberi minum? Mereka bukan memberi minum dan satu keharusan, pemaksaan. Menawarkan, mengunjukkan. Ya. Ini jelas. Rasul Yohanes dalam Yohanes 19 ayat 29, itu secara kronologis, itu dia bicara terjadi setelah Yesus mengucapkan kalimat kedua sampai kalimat kelima. Di atas kayu salib ya. Karena di atas kayu salib Yesus mengucapkan 7 perkataan di atas kayu salib. Jadi kita lihat di bagian yang kedua ini anggur asam yang diberikan kepada Yesus. Tetapi mereka tidak memaksakan untuk Yesus harus meminumnya. Bagian yang keempat. Anggur asam atau dalam pengertian bunga karang. Itu dalam Matius 27 ayat 48. Itu terjadi sesudah jam 12. Lihat bagian ketiga, sebelum jam 12. Bagian yang keempat, sesudah jam 12. Bandingkan dengan Matius 7 ayat 45, kemudian Markus 15 ayat 33. Dan sesudah jam 3. Matius pasal 27 ayat 46, Matius 15 ayat 34. Kita lihat ini waktu-waktunya jelas semua. Mereka tidak menjelaskan. Hanya mau menyerang. Ini gayanya polemikus. Jadi dalam 2 ayat yang bagian Matius 25 ayat 46, Markus 15 ayat 34, setelah Yesus berseru, Eli Eli lama sabachthani. Dan Yesus meminum itu. Itu yang disebut di dalam mereka menawarkan ini, bunga anggur ini disebut hisop. Bunga karang. Bahasa Yunaninya spokgos. Yang dicelupkan dalam anggur asam.
bunga karang ini ya. Anggur asam berharga murah karena mereka tidak mau memberikan anggur baru. Jadi anggur asamnya, anggurnya sudah asam. Ya. Mereka tidak beli kepada Yesus anggur baru karena dia dalam posisi dianggap sebagai penjahat. Makanya dia disalibkan bersama dua penjahat. Jadi mereka tidak memberikan anggur baru. Karena anggur baru itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikategorikan tidak bermasalah. Nah, pemberian anggur asam ini yang harganya murah, ini simbol dari penghinaan. Nah, ini polemikus tidak tahu mengapa Yesus direndahkan, dihina. Karena dia dalam posisi menggantikan kita orang berdosa yang seharusnya mengalami hal seperti ini. Jadi ini bunga karang atau spokgos ini tanda atau simbol dari penghinaan. Makanya Yesus minum. Yang di bagian atas saya jelaskan, Yesus tidak minum. Di bagian ini Yesus minum saat dia disalib. Ya, dan ini setelah dia menyebut, berseru, Eli Eli lama sabachthani. Dia minum ini sebagai tanda bahwa dia sedang dalam penghinaan. Itu kita bisa bandingkan dengan Filipi pasal yang kedua. Status ketiga Yesus itu kenosis teologia. Yesus mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Nah, itu dihubungkan dengan bagian ini. Jadi dia dihina, direndahkan. Saya melangkah ke bagian yang terakhir. Anggur asam. Ini dalam Yohanes 19 ayat 29. Tidak ada petunjuk waktu, namun pada ayat 18 menerangkan setelah ia disalibkan. Tetapi untuk lebih jelasnya lihat di ayat 31. Menjelaskan aturan, yakni agar mayat-mayat tidak tinggal tergantung pada salib. Sebab menjelang hari Sabat maka dapat diindikasikan bahwa peristiwa ini terjadi setelah jam 3 sore, yakni menjelang Yesus mati. Lihat bagian keempat ya. Yesus dalam 7 perkataan di kayu salib, itu Eli Eli lama sabachthani, itu bunga karang. Bagian yang kelima, ini disebut anggur asam. Itu terjadi setelah jam 3 menjelang Yesus mati. Dan itu kita bisa lihat jelas dalam ayat 29 sampai ayat 30. Ketika Yesus berkata, "Aku haus," maka mereka memberikan anggur asam, sebatang hisop. Itu hisop di sini sopos ke mulut Yesus karena ia meminta. Nah, ini Yesus yang minta. Jadi kita lihat ada hisop di atas, tanda penghinaan itu yang mereka berikan sebelum Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Tapi yang bagian ini Yesus yang meminta. Hisop ini Yesus yang meminta. Kita harus mengerti bahwa hisop ini dalam perjanjian lama di Imamat 49 ayat 14. Kemudian di Imamat 14 ayat 4. Nah, itu berbicara tentang upacara pentahiran. Ada orang yang sakit kusta, ya itu dikategorikan orang najis akibat kutukan, sehingga dia sakit kusta. Nah, itu dia harus ditahirkan dengan menggunakan ini yang disebut hisop. Ya, tapi dari kata husopos. Nah, Yesus yang minta ini. Artinya ini simbol Yesus di atas kayu salib untuk pentahiran. Pentahiran itu ya untuk membersihkan dari sakit penyakit. Itu diambil dari perjanjian lama. Atau pembasuhan dari dosa. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Jadi setelah itu Yesus mengucapkan kalimat yang ke-7. Apa isi kalimat yang ke-7 terakhir? Sudah selesai. Mengapa sudah selesai? Karena di bagian ini, simbol dari anggur asam ini yang diberikan pada jam 3 sore, ini Yesus yang minta. Sebagai simbol bahwa Yesus ingin mentahirkan orang dari dosa, membersihkan dosa. Baru terakhir kalimat yang ke-7 muncul, Yesus katakan sudah selesai.
Tapi kita melihat Polemikus ini tidak meneliti sampai seteliti ini. Jadi peristiwa berhubungan dengan anggur empedu itu terjadi lima kali dengan waktu yang berbeda. Polemikus tidak tahu, mereka hanya buat ngawurisme ini. Ya. Katanya Yesus diracun. Ini aneh. Mereka mau menyerang kita, tapi dengan cara yang salah. Karena mereka memang punya tendensi untuk merusak firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak bisa dirusak karena absolut, kebenaran mutlak. Jadi yang rusak itu otaknya Polemikus. Itu cara berpikir mereka, interpretasi mereka yang rusak. Bukan firman Tuhan yang mereka gunakan untuk menyerang iman kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.